hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Selamat beribadah, dan kami mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali beribadah pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, dan kami persilakan untuk jemaat membaca dari Sangkakala untuk kegiatan sepekan pada minggu ini, karena tidak akan dibacakan semuanya. Mari kita angkat pujian kita untuk memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Kasih Setiamu yang Kurasakan. Lebih tinggi
Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Salam dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita alaskan ibadah kita dengan pertolongan dari Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan, sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita sebagai naskah pembimbing dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 sampai 19a. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-10 sampai 19a. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang genap kita akan membaca kaum wanita bersama-sama ya. Lalu ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum pria. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 hingga 19a. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari kita bicara dengan nama Yesus. Dan saya meminta seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah menggunakan kamu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah penyidikan untuk menggunakan namamu pada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan bangsa. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.
seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut nas pembimbing kita dengan pujian dan kita nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Gembala Baik Bersulinglah Merdu. Kita akan bersama-sama membaca hukum kasih yang akan dibacakan dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40.
Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita amini firman Tuhan dan kita akan memasuki permohonan pengampunan dosa dengan pujian dari Mampilah Dengar Doaku. mengakui segala perbuatan dosa kita. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami di dalam setiap kehidupan kami tidak layak
untuk disebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami selalu berkecenderungan untuk mengikuti suara hati kami, suara hati yang bukan asalnya dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, jadikanlah kami ya Tuhan tahir ya Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami dalam keseharian kami dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Wahyu 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Wahyu 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita pujikan dari Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Mari kita berdoa. Kami sudah siap Tuhan untuk Engkau tuntun dengan firman-Mu, agar hidup kami tercerahkan menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan menunjukkan hidup yang selamat di tengah-tengah dunia yang cenderung memusuhi Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, kehidupan yang mau menerima, dan tindakan yang mau mewujudkan sabda-Mu, agar firman-Mu tidak hanya menjadi bacaan yang menyenangkan, renungan yang menghanyutkan, tetapi juga menjadi pengalaman yang bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kami melalui kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, saya menggunakan mimbar kecil aja. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke 21 ayat yang 15 sampai 19 saja. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita adalah pastorum. Ini berasal dari bahasa Latin yang kalau mau diterjemahkan adalah gembala menggembalakan, saling menggembalakan. Nah, siapa sebenarnya gembala itu? Kenapa saudara-saudara ini ditanyakan? Oleh karena seringkali orang berpikir bahwa yang namanya gembala itu pendeta. Ya kan? Gembala jemaat, ini gembala jemaat, pendeta. Tetapi apakah benar? Ya tentu saja benar. Tapi baru separuh kebenaran. Karena kalau kita lihat dalam arti yang sebenarnya, maka gembala itu sebetulnya dalam bahasa Jawa itu kan tukang angon. Tukang angon itu penjaga, pengarah, pelindung kawanan ternak yang digembalakan. Mungkin kambing, domba, sapi, kalau di Timur Tengah onta dan lain-lain. Itu dalam arti yang sebenarnya. Ya, konkretnya gembala itu. Tetapi di dalam arti metafor adalah orang yang pekerjaannya menjaga, melindungi, menuntun orang lain. Ternyata ini bukan hanya seorang pendeta, tetapi juga pemimpin terhadap yang dipimpin. Kemudian pendeta, penatua, majelis jemaat terhadap jemaatnya, atasan di kantor terhadap bawahannya, guru di ruang kelas terhadap muridnya, pemimpin rakyat terhadap rakyatnya. Itu adalah semua gembala. Dalam arti metafor sebenarnya gembala itu banyak. Jadi khotbah ini bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk kita semua, karena kita juga semua mengemban jabatan kegembalaan. Mungkin tidak di gereja, tapi di rumah. Mungkin di rumah tidak, tetapi di kantor. Barangkali juga di ruang kelas atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini banyak yang disebut gembala. Pertanyaannya adalah, apakah gembala itu menggembalakan? Apakah pemimpin itu memimpin? Dan kalau mereka menggembalakan, apakah juga menggembalakan dengan fungsi, dengan sikap, dan juga dengan teladan seorang gembala? Nah, saudara-saudara sekalian, di zaman Yeskiel, gembala pada waktu itu, para pemimpin tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, itu ternyata jauh sekali dari ideal. Di dalam Yeskiel 34 digambarkan, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka terserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku terserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya.
Next. Jadi saudara, kondisi masyarakat, kondisi umat Allah pada masa itu yang real, nyatanya, yang faktual itu jauh dari yang ideal. Jadi yang ada jauh dari apa yang seharusnya ada. Punya orang tua tetapi hidup seperti yatim piatu. Punya pemimpin tetapi tidak memimpin. Punya gembala tapi tidak menggembalakan. Yang ada hanya dimanfaatkan demi kepentingan dan kemanfaatannya saja. Susunya diambil, bulunya dijadikan pakaian, tetapi hidupnya pating keleleran, nggak dirawat, ya makan ya seadanya, sakit, rasakan sendiri. Nah itu saudara-saudara yang terjadi pada masa itu. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap situasi sosial, keadaan umat Allah pada waktu itu, yang punya imam tetapi tidak mengimami, yang punya pemimpin tapi tidak mengarahkan kehidupan mereka. Dikatakan dalam ayat 14 dan 15, di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara, Tuhan melihat kondisi real semacam itu. Umat yang keleleran, tanpa gembala, tanpa pengarahan. Dikatakan Tuhan mengambil alih kendali. Tuhan sendiri yang menjadi gembala atas domba-domba umat Allah itu, karena mereka tidak terarah hidupnya. Hidup asal hidup, tetapi tidak hidup untuk sesuatu yang bermakna. Nah saudara, bagaimana dengan realitas kita? Kalau melihat Israel pada waktu itu semacam itu, lalu bagaimana dengan kita, realitas gereja-gereja dan dunia pada saat ini? Pada 21 April yang lalu, dunia dikejutkan dengan kabut awan tebal kedukaan. Seorang gembala umat yang berjumlah 1,3 miliar, umat Kristen Katolik, kehilangan gembala utama mereka. Dunia pun terkejut dan berduka, merasa kehilangan sosok sederhana yang luar biasa. Saudara-saudara, Paus Fransiskus adalah orang yang sangat dikenal, sangat-sangat sederhana. Di akhir hidupnya, dia hanya memiliki kekayaan pribadi sejumlah $100 Amerika atau sekitar 1,6 juta rupiah. Padahal gaji seorang paus, PK-nya itu tiap bulan 536 juta rupiah per bulan. Tetapi semua dia sumbangkan ke lembaga-lembaga dan perwalian. Paus pada waktu aktif sebagai paus yang juga sekaligus pemimpin umat sekaligus kepala negara, dia tidak mau tinggal di Basilika dengan kemegahan duniawi yang biasa didiami oleh para paus, tetapi dia memilih tinggal di Basilika
yang kecil, yang ukurannya hanya 2 kamar, kecil sekali. Dia bersama-sama dengan para misionaris yang lain tinggal dalam ruangan yang dekat dengan mereka, tidak di pusat kota. Gaya hidupnya amat sangat menyentuh dan menginspirasi. Sangat-sangat terkenal, dekat dengan semua kalangan agamawan dan bersahabat dengan baik dengan mereka. Jam tangan yang dipakainya itu merek Casio, yang harganya itu sekitar 124.000, bukan juta, 124.000. Nah, di dalam surat wasiatnya ketika wafat, beliau minta agar dimakamkan di dalam tanah, tanpa dekorasi yang mewah, hanya dengan tulisan Fransiskus, tanpa jabatan. Minta dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore dan bukan di tempat makam-makam para paus di tengah kota, di dalam kota Vatikan, di bawah Basilika Santo Petrus, tempat Petrus dimakamkan. Semua paus-paus itu makamnya ada di sekitar itu, sekitar makam Petrus. Dan ini baru paus yang pertama dalam 1 abad lebih dimakamkan di luar kota Vatikan. Dan dia minta di tempat Santa Maria Maggiore itu, tempat yang biasa menjadi tempatnya berdoa. Sangat sederhana orangnya, dan itu sangat terkenal sekali. Semua orang juga tahu. Ketika ke Indonesia dulu kan begitu, nginepnya di kedutaan. Walaupun dia tamu negara, mobilnya mobil biasa, nggak mau mobil yang macam-macam itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini beda dibandingkan dengan tidak sedikit pendeta-pendeta Kristen Indonesia. Kalau saudara bisa mengikuti, ada pendeta yang gaya hidupnya amat sangat glamor. Dulu sering nongol di stasiun televisi, setiap kali khotbah dia selalu haleluya dengan jam tangan yang harganya itu 3 kali Toyota Avanza. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, gaya hidupnya amat sangat glamor. Tasnya nggak mau yang pere-pere model kayak Jawa Timuran itu, tunggelangin. Tetapi model apa itu? Louis Vuitton, branded, luar biasa. Dan membangun kerajaan bisnis keluarga yang pendapatannya aduhai luar biasa. Paling rajin khotbah perpuluhan. Ya, bahkan kalau khotbah perpuluhan kadang-kadang ngancam-ngancam jemaat akan pengadilan Tuhan. Jangan sampai kalian tidak mempersembahkan perpuluhan, jangan sampai kalian mencuri hak Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak akan memberkati hidup kalian. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka itu digambarkan seperti Yeskiel pada pasal 34 tadi. Gembalanya gemuk, makmur, mobilnya mewah, rumah di kawasan elit, sementara domba-dombanya memang banyak yang asalnya sudah kaya, tetapi banyak yang hanya diperes susunya, diambil bulunya, tetapi kalau sakit dibiarin. Luka tidak dibebat, cukup didoakan dari mimbar. Ya, kalau sakit dibiarin, bodoh tidak diajarin, bodoh-bodohmu sendiri. Mereka terserak-serak di daerah-daerah, di pojok-pojok kota, di ruang-ruang yang pengap dan terpencil, dan dibiarkan hidup sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mau mengatakan bahwa pendeta itu harus miskin, tidak. Kemiskinan bukan cita-cita Tuhan, tetapi juga tidak fokus pada kekayaan.
Apalagi kalau itu menjadi mata pencaharian, menjadi ladang bisnis dengan jualan Injil. Karena yang terjadi pasti penyembahan mamon. Jadi mamon atau uang itu menjadi dewa kehidupannya. Dan tidak jarang terjadi konflik yang panjang dan berdarah-darah di dalam keluarga. Mungkin saudara juga pernah mengikuti sebuah gereja, saya juga nggak mau menyebut nama dan gerejanya, yang karena jemaatnya luar biasa banyak, gereja paling besar sekali, puluhan ribu jemaatnya. Tetapi di masa tua terjadi konflik antara orang tua, anak dan menantu, sampai dibawa ke pengadilan, yang berakhir orang tuanya, sang pendiri gereja itu, tidak boleh berkhotbah di gereja yang dia dirikan dengan tetesan keringat dan semangat sampai pada meninggalnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kekayaan yang dimiliki oleh mereka juga kerap kali dipamer-pamerkan sebagai berkat Tuhan. Ya nggak apa-apa bersaksi berkat Tuhan. Tetapi kemudian kalau orang mengatakan bahwa para pendeta, gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan yang miskin itu tanda tidak diberkati oleh Tuhan, ini yang namanya membodoh-bodohi jemaat. Saya tidak tahu kalau pendeta semacam itu melayani di gereja-gereja di pinggir kota, di kebun-kebun, di desa-desa yang jemaatnya bisa dihitung dengan jari. Apakah masih bisa berkoar-koar semacam ini? Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengatakan ini bukan oleh karena iri dengan sukses para pendeta kaya yang ada di kota-kota dengan fasilitas yang lebih, tetapi lebih oleh karena paham ajaran yang mereka tanamkan, yang membodoh-bodohi jemaat, mengutuk-ngutuk orang hanya untuk kepentingan mamonnya sendiri. Bukankah yang menjadi fokus utama gembala adalah yang digembalakan? Kan itu domba-domba Allah yang dipercayakan kepada para gembala itu, para pimpinan gereja, para pimpinan masyarakat yang mendapatkan tugas, yang mendapat mandat, yang mendapat fasilitas menata kelola, memutuskan, mengambil kebijakan, merencanakan dan mengeksekusi rencananya. Kan mereka diberi fasilitas yang banyak, harusnya memanfaatkan kesempatan itu untuk pelayanan yang lebih besar. Arah dan orientasi pelayanan utamanya adalah bagaimana pengikutnya dimanapun tempatnya itu menjadi lebih terbentuk, lebih cerdas, lebih terampil. Jadi bukan keuntungan, bukan pangsa pasar, tetapi tidak sedikit gembala yang terintimidasi oleh pasar, oleh tren yang terjadi di dunia ini. Ada gereja yang dihias semenarik mungkin, ya memang bagus kalau gereja dihias semenarik mungkin. Tetapi kalau kemudian motifnya, dorongannya hanya untuk menarik banyak orang dengan spotlight yang luar biasa, lampu-lampunya persis dengan konser musik yang ada di dalam dunia, kadang-kadang saya bertanya, di manakah Tuhan pada saat itu? Di manakah tempat Tuhan? Betulkah di pusat ibadah kita? Nyatanya apa, saudara-saudara? Banyak pada waktu firman Allah dibawakan yang memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit, itu pun yang 10 menit terakhir biasanya ditinggal berkelana ke dunia antah berantah. Bahkan ada yang sampai ke dunia fantasi segala macam di tempat duduknya. Nah, apa bukan ini? Tuhan tidak menjadi pusat di dalam ibadah, tetapi Tuhan ditinggalkan dalam dunia fantasinya.
Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan pastorum itu, menggembalakan itu? Sebelumnya mari kita menyanyi lebih dulu ya, supaya kita nyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami dari KJ 407, 2 ayat saja. Oke saudara-saudara, kita lanjutkan bagaimana kita menggembalakan. Kita akan belajar dari Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada para murid. Dan kalau kita membaca dari ayat yang pertama, pasal 21, maka Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi danau Tiberias atau danau Genesaret, atau dikenal juga danau Galilea. Ya, 3 nama yang sering disebut untuk danau yang sama, Genesaret, Tiberias, Galilea. Dan dia bertanya kepada Petrus. Apa yang dapat kita pelajari saudara-saudara dari cara Yesus menggembalakan? Kita akan belajar dari caranya, dari sikapnya, dari model penggembalaan Kristus itu. Mari kita periksa. Yang pertama, gereja pasti mengenal siapa Petrus yang akan digembalakan oleh Yesus itu. Alkitab mencatat bahwa Petrus ini adalah seorang murid yang gagal untuk membuktikan kata-katanya di hadapan orang-orang bahwa dia siap untuk dipenjara, bahkan sampai mati sekalian. Tetapi ternyata bahwa dia menyangkali Yesus sampai 3 kali. Nah, saudara, dari percakapan Yesus kita bisa belajar bagaimana pola Kristus. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu bahwa Yesus menerima masa lalu Simon Petrus. Saudara, menerima tanpa menghakimi. Cintanya tidak bersyarat. Dan ini cinta Allah. Cinta yang tidak bersyarat selalu diawali dengan kata meskipun. Walaupun, meskipun kamu salah, walaupun kamu berdosa, aku tetap mencintai kamu. Itu cinta Tuhan. Dan ini beda dengan cinta manusia. Kalau cinta kita diawali dengan kata kalau, jika.
Kalau jika itu kan kata-kata bersyarat. Aku baik sama kamu kalau kamu baik sama aku. Aku mencintai kamu jika kamu mencintai aku. Perbedaannya di situ. Kualitas cinta Allah di dalam Yesus Kristus terhadap manusia dengan cinta kita. Nah, saudara-saudara sekalian, apa mudah menerima masa lalu seseorang? Gampang enggak kita menerima masa lalu seseorang? Apalagi kalau itu sebuah pengalaman yang menyakitkan. Kan enggak gampang itu. Iya kan? Apalagi kalau kita dulu pernah pada waktu kita butuh, ya, ditolak. Sekarang dia butuh ke kita. Banyak saya mendengar orang-orang berbicara tentang seseorang. Wah, dulu dia itu waktu masih gagah, sombong, sok main kuasa, gak kenal sama yang bawa-bawa, maunya yang sama-sama warna bajunya. Wah, ada lagi yang mengatakan kalau di jalan dia tidak mau ngalah. Dulu saya pernah salah, sudah minta maaf, tetapi malah dihina. Padahal itu memang saya lupa. Ada lagi yang mengatakan dulu saya lagi butuh banget, tetapi dia tidak mau tahu, malah ditertawakan. Tetapi setelah purna karya malah kayak tikus miskin. Sekarang jadi lembah mana, humble, andap asor. Ya, kalau ketemu orang nunduk, nyopo, sebel, rasa sombong. Nah, saudara, artinya orang itu tidak gampang untuk menerima masa lalu seseorang. Padahal masa lalu kalau diterima, disyukuri, dimaknai, ternyata itu memperkaya kita. Memperkaya dengan warna kehidupan kita, memperkaya dengan pengalaman-pengalaman kita. Dan menolak masa lalu itu juga artinya menolak diri sendiri. Tetapi mengasihi itu artinya menerima masa lalu kita, bahkan mensyukuri hidup kita itu diperkaya olehnya. Dan inilah saudara yang memampukan orang untuk bahagia. Kita bisa bahagia kan kalau kita bisa melupakan masa lalu. Melupakan yang menyakitkan bukan berarti membenarkan apa yang salah yang dilakukan oleh orang terhadap kita, tetapi membuang beban sakit kita, sakit hati kita untuk kita singkirkan, ya, dengan memberi maaf, mengampuni. Mungkin suami istri, anak mertua dan sahabat kita punya salah, bahkan mungkin salahnya adalah fatal sekali, sangat menyakitkan. Tetapi bukankah itu sangat manusiawi? Karena orang-orang yang dekat dengan kita, suami istri, anak mertua, menantu, itu tidak lebih dan tidak bukan adalah bukan Superman, Superwoman bukan, Nabi bukan, malaikat apalagi. Mereka betul-betul makhluk yang berdarah daging. Artinya kalau darahnya lagi naik, ya, hipertensi, gampang marah, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau darahnya lagi turun, gampang pusing. Jadi tidak optimal untuk berpikirnya. Jadi jalan pikirannya kadang sulit untuk diikuti. Ini kondisi seseorang. Maklumi saudara-saudara kalau itu yang terjadi. Kalau kita mengatakan aku mengasihi kamu, berarti aku menerima kamu sebagaimana kamu adanya, dengan segala masa lalunya. Nah, Yesus sebenarnya cukup banyak alasan untuk menolak Petrus yang telah menyakiti hatinya.
Ada cukup banyak alasan untuk mengeliminasi, untuk mencoret dari daftar para murid inti, karena dia telah mengkhianati Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata Yesus itu lebih besar cintanya daripada sakitnya. Yesus itu tidak membiarkan kejengkelannya menguasai dirinya. Padahal kalau diomong sakit, ya sakitlah. Apalagi dikhianati orang yang paling dia percaya untuk menjadi kepala dari para murid. Orang yang begitu dipercaya oleh Yesus, yang begitu dekat dalam lingkaran murid Yesus. Kan murid Yesus ada 12, ada 3 yang paling dekat. Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang paling dikasihi adalah Yohanes. Petrus ini sangat-sangat dekat dipercaya oleh Tuhan. Sehingga ketika Petrus menyangkal Yesus, pasti hatinya amat sangat tertusuk. Dan jangan kita pernah meremehkan sakit hatinya Yesus. Apalagi Tuhan itu perasaannya sangat halus. Orang yang sangat halus perasaannya, kalau disakiti amat sangat sakit. Tetapi kasihnya lebih besar dari sakitnya. Dan Yesus memilih untuk mengelola perasaan sakitnya. Yesus memilih untuk mengelola emosinya, tidak membakar dirinya. Maka yang nampak adalah kasihnya, yang diutamakan adalah cintanya. Ini yang tidak mudah. Tetapi di dalam proses penggembalaan, ini yang menarik. Dia melepaskan semua rasa sakit itu dan diganti dengan cinta. Sehingga dia datang kepada Petrus itu dengan kata-kata yang lembut. Simon, anak Yohanes, benar tak kamu mengasihi aku? Meskipun ditanya 3 kali, tetapi Yesus ingin menegaskan, benar tak kamu itu mengasihi aku? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pendekatan Yesus sebagai seorang pastor, gembala, dia mengenal potensi Simon Petrus. Yesus tahu, saudara-saudara, bahwa Petrus ini di samping punya kelemahan, dia juga memiliki potensi kelebihan yang luar biasa. Nah, potensi inilah semangat pelayanan yang luar biasa, jiwa leadership yang luar biasa yang dimiliki oleh Petrus, yang dilihat oleh Yesus, itu yang menjadi dasar. Betul, dia onde, omong doang, kadang-kadang omong gede, ya, temperamental, sukanya antem dulu urusan belakang. Itu kan Petrus gitu, sampai dia ngambil pedang ya, sampai mau ngambil telingannya si Malkus. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus tahu bahwa Petrus itu ada kelemahannya, punya keterbatasan. Tetapi di dalam dirinya, Yesus juga mengerti potensinya luar biasa, asal dikuduskan, asal dipoles. Ya, nah kadang-kadang kita melihat seseorang itu kan tidak utuh, yang dilihat hanya kekurangan saja dengan mengabaikan kelebihannya. Kita menerima seseorang hanya karena kebaikan-kebaikannya saja tanpa keburukannya. Padahal tiap manusia, orang per orang, saudara dan saya, di samping punya kelebihan, pasti juga punya kelemahan. Tidak ada orang yang 100% baik, yang 100% sempurna. Tetapi tidak ada juga orang yang 100% buruk atau jahat. Di dalam kelebihan seseorang selalu ada keterbatasannya. Di dalam kebaikan seseorang selalu ada keburukannya. Demikian juga di dalam keburukan seseorang pasti memiliki kebaikan. Itu pada setiap manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, disitulah dari cara Yesus mendekati
secara pastoral bagaimana mengangkat Simon Petrus agar dia dikembalikan pada posisinya untuk terus melanjutkan karyanya, agar yang baik diupayakan semakin baik, yang kurang baik dipoles supaya glowing, supaya kinclong, supaya bertambah baik. Nah, proses penggembalaan Yesus inilah yang mengajarkan kepada kita tentang kasih yang bisa menerima baik kelebihan maupun kekurangan seseorang. Itu namanya cinta. Harus bisa menerima kelebihannya, kekurangannya. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun yang hidup dengan kita menjadi baik dan sempurna, nggak ada. Nanti akan kecewa kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dari cara menggembalakan Yesus pada Simon Petrus, kita belajar apa? Ternyata kasih itu tidak murahan. Jadi walaupun Yesus mengasihi Petrus sedemikian rupa, tetapi bukan berarti bahwa kasih itu diobral secara murahan. Ada harga yang harus dibayar. Ya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, benar. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kalau begitu, wujudkanlah kasih-Mu itu. Nyatakanlah kasih-Mu itu. Jangan hanya kau diskusikan di ruang-ruang diskusimu, di ruang-ruang PA-mu. Wujudkan kasih-Mu. Jangan hanya sampai pada doa-doa saja, tapi nyatakan doamu dalam kehidupan sesamamu. Tinggalkan semua yang kau kasih, tinggalkan harapan sukses duniawimu dan ikutlah aku. Nah, saudara-saudara sekalian, ini harga yang harus dibayar oleh Petrus, dan ini juga tantangan yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai gerejanya. Jadi kalau kita mau menggembalakan, saling menggembalakan satu sama lain. Kalau hari ini Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku, hai jemaat POK GPM? Kalau kita mengatakan benar Tuhan, maka Yesus sekali lagi seperti jawaban pada Petrus, dia juga akan mengatakan wujudkan itu, nyatakan itu, terjemahkan itu. Jangan hanya kasih-Mu ada di ruang gereja ini, di ruang doa-doa kita, tapi bawa keluar agar orang juga merasakan kasih Allah kepada dunia ini. Kalau ada yang oleng, ayo kita luruskan. Kalau ada yang jatuh, ayo kita angkat bareng-bareng. Jangan kita tangkap, kecuali timun yang mencuri, kancil yang mencuri ketimun. Ayo kita tangkap rame-rame. Tetapi kalau dia domba yang sedang tersesat, cari dia. Ya, mungkin pikirannya yang tersesat, mungkin pandangannya yang tersesat, mungkin sikap hidupnya yang tidak benar. Cari dia, ajak ngobrol. Yang bengkok diluruskan, yang salah dibenerin, yang lemah dikuatkan. Nah, itulah yang namanya pastor-pastorum. Kepada siapa dan siapa yang melakukan itu? Ya kita semua. Di dalam kapasitas kita masing-masing, di ruang di mana kita menjadi gembala bagi yang kita gembalakan, di ruang kita menjadi pemimpin untuk mereka yang kita pimpin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyi lagi, Tuhan Kau Gembala Kami, ayat yang ketiga ya. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dalam jana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana di minggu-minggu akhir Tuhan banyak masalah yang kami dengar dan dampaknya kami rasakan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, berikan hikmat bagi Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya serta pemerintahan di daerah-daerah Tuhan, agar dimampukan dan diberkati dalam memimpin dalam pemerintahannya, dan juga memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa negara ini, untuk membawa bangsa negara ini lepas dari krisis yang saat ini memang sedang berlangsung. Banyak kekhawatiran perang dagang antara Amerika dan China Tuhan yang sangat berdampak bagi kami. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menaungi, menerangi kebenaran kami, sehingga banyak usaha yang telah dilakukan Tuhan dan akan dilakukan. Kiranya kami semua Tuhan boleh dimampukan melewati tahun-tahun yang berat ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat perusahaan di mana kami menyambut berkat-Mu di tempat ini. Kiranya kami berdoa dalam proses tebang dan giling ini Tuhan, Tuhan berkati tanaman tebu yang di area Tuhan, Tuhan berkati proses panen, Tuhan berkati proses pengolahan menjadi bulat Tuhan, dan setiap proses yang di dalamnya, sehingga tebang dan giling tahun ini Tuhan boleh membawa berkat bagi kami semuanya, yang dimana kami boleh menjadi salah satu untuk berperan di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati, sehingga dalam proses semua Tuhan kami semua dijauhkan dari segala kecelakaan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dan juga semua Tuhan dalam prosesnya kami berikan keselamatan di dalam kami bekerja, dalam beraktivitas selama proses tebang dan giling ini. Kiranya Tuhan juga berkati para pemimpin perusahaan ini, kiranya dalam memberikan kebijakan Tuhan boleh membawa dampak yang positif bagi kami semua yang tinggal di sini. Tuhan Yesus Kristus, kami tak lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kami yang bergerak dari yayasan Kristen dan juga pekabaran Injil Tuhan di Indonesia ini, lewat sekolah, lewat panti asuhan, lembaga-lembaga misi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka semua yang terlibat secara langsung Tuhan. Kiranya berkati segala kebutuhan jasmaninya, dan juga Tuhan senantiasa kuat secara spiritual Tuhan, lewat pendampingan Tuhan mereka boleh menjadi saksi-saksi yang nyata di Indonesia ini, sehingga nantinya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat pelayanan di PGPM ini. Kiranya Tuhan berkati para majelis, para pengurus komisi Tuhan,
kiranya di dalam pelayanan di OKPM ini boleh dengan semangat dan juga menyatukan hati dalam membawa dan melaksanakan visi misi gereja ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami juga berdoa Tuhan buat panitia Natal yang terbentuk Tuhan, kiranya Tuhan berkati saatnya nanti Tuhan di dalam proses pembentukan, perencanaan dan juga pelaksanaan tahun ini Tuhan, kiranya semuanya boleh membawa tanggung jawab dan juga membawa kegembiraan hati dalam melakukannya Tuhan, sehingga bukan keputusasaan, bukan sakit hati, namun penuh dengan kebahagiaan dan sukacita Tuhan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai panitia Natal tahun ini. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan panitia pemilihan majelis tahun depan Tuhan, dengan Tuhan berikan hikmat dalam persiapannya, Tuhan berikan hikmat dalam pelaksanaannya, sehingga pemilihan majelis tahun ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami terkhusus berdoa bagi anak-anak kami yang di pendidikan dasar, pendidikan menengah dan juga tinggi Tuhan, baik di dalam set maupun di luar set. Ya Tuhan berkati anak-anak kami, kiranya boleh membawa diri dan juga memberikan teladan bagi siswa-siswa lain, bagi mahasiswa-mahasiswa lain Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menjadi contoh dan juga memberikan hal yang terbaik bagi dirinya dengan berprestasi melalui kejujuran, melalui kreativitas, melalui kecerdasan dan melalui keberaniannya Tuhan. Anak-anak kami boleh menjadi anak yang bersinar di antara anak-anak yang lain, sehingga nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan lewat anak-anak kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak yang minggu-minggu depan Tuhan akan menghadapi ulangan-ulangan harian Tuhan. Tuhan mampukan dalam belajar, Tuhan mampukan dalam pelaksanaannya nanti Tuhan, sehingga anak-anak kami dalam mengerjakan setiap soal boleh dengan jujur untuk menjawabnya Tuhan tanpa melakukan kecurangan, sehingga anak-anak kami Tuhan, kami yakin dan percaya menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda-pemudi kami yang merindukan pekerjaan. Tuhan berkati dalam proses pencarian Tuhan, kami yakin dan percaya akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang diinginkannya, dan juga rekan-rekan pemuda kami yang merindukan jodoh Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam prosesnya, dalam pengenalannya, sehingga rekan-rekan kami Tuhan nantinya akan mendapatkan jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga boleh membawa kesatuan hati dan juga tidak meninggalkan Tuhan hanya karena jodoh Tuhan, namun semakin kuat berdiri dengan teguh bahwa jalan Tuhan akan bawa jodoh dan juga membawa kebahagiaan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu kami yang sedang sakit, Ibu Widiwati, Bapak Adimon Kultom, Bapak Widodo, dan juga pemulihan bagi Bapak Iswidodo, Ibu Wang Suwangsi, anak Abrija Rosali, Ibu Natpia, Ibu Christine Silaban, anak Alicia Geniva, Bapak Sucipto, Bapak Jumadi, Ibunda Bapak Hilman, kiranya Tuhan berkati dalam setiap proses pengobatannya, Tuhan berkati dalam proses perawatannya, Tuhan berkati obat yang diminumnya, Tuhan berkati keluarga yang merawatnya, dan setiap tenaga kesehatan Tuhan pakai, sehingga semuanya itu Tuhan boleh membawa kebaikan bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami, anak-anak kami Tuhan, untuk hari-hari ke depan menjadi orang yang sehat kembali, yang dipulihkan dari sakitnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa banyak tangan-tangan yang akan menolong dan Tuhan pakai untuk sebagai sarana kesembuhan saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang di usia lanjut Tuhan, baik yang di dalam set maupun di luar set, yang jauh di sana Tuhan. Mohon berkat-Mu atas orang tua kami,
berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, sehingga dalam masa tuanya Tuhan boleh senantiasa lebih dekat dengan Engkau, boleh memberikan banyak kesaksian bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, sehingga orang tua kami tetap menjadi teladan bagi kami, orang tua kami boleh menjadi sumber sukacita kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya doa yang sangat jauh sempurna Tuhan, kami mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan persembahan ini akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Di Sini Aku Bawa, PKJ 147. Naikkan persembahan kita dengan bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ya Allah kami mengucap syukur ya Tuhan melalui persembahan yang kami berikan pada malam hari ini. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga boleh kami pakai di dalam seluruh aktivitas gereja kami di POG GPM ini. Tuhan berkati para majelis yang mengelola persembahan kami, sehingga semuanya berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu dan khususnya untuk jemaat POG GPM. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat yang berkelimpahan, karena kami yakin dan percaya semua berkat ini boleh kami terima dan boleh kami bagikan karena asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menutup kebaktian kita dengan pujian dari Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Harus kalah dari dengan
Marilah kita pulang dengan mendulang tekad untuk menjadi gembala bagi sesama kita, di mana kita dipercaya Tuhan untuk menggembalakan dan saling menggembalakan. Terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhannya naik. Sama tadi minggu ketemu kami. David. Iya. Sudah sini udah. Sudah sini udah dua. Ya nggak apa-apa. Siap. Coba. Makin aja ya. Coba. Tadi udah, Pak. Hah? Tadi udah. Udah. Oh iya.
kasih.